Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsih as-siyamu junnah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita kembali berjumpa dalam bulan suci Ramadan menjelang waktu berbuka puasa. Semoga apa yang kita lakukan, segala aktivitas kita pada hari ini senantiasa menjadi wasilah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu wasilah pula menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada-Nya. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kembali saya berbagi kepada kita semua untuk memahami suatu tema, yaitu ayo pasang perisai, 3 penyakit ini siap mengintai. Tema kita pada hari ini merupakan bagian dari tadabbur Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman bahwa manusia pada dasarnya sangat mudah terjangkit dengan 3 penyakit ini. 3 penyakit yang kadangkala tidak ada dapat kita rasakan, namun dia telah menggerogoti jiwa, telah menggerogoti hati dan pikiran kita. 3 penyakit ini berawal menyerang organ-organ tubuh kita, dimulai dari pikiran kita atau otak kita, dilanjutkan dengan mata kita, telinga kita, hati kita, dan berakhir pada lisan dan tangan kita. Lantas pertanyaannya adalah, apakah 3 penyakit yang siap mengintai kita setiap saat ini, dan barangkali penyakit ini telah mendarah daging dalam kehidupan kita sehari-hari, dan seringkali kita dapati di sekitar kita. Bahkan mungkin di antara kita menganggap ini bukan suatu penyakit. Namun sejatinya 3 hal ini merupakan penyakit yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan yang sangat buruk. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13, ayat ke-12 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang dalam hatinya masih ada rasa iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan terhadap rukun iman, maka sejatinya harus mampu menjauhi 3 penyakit ini. Yang pertama adalah ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhilah oleh kalian penyakit yang bernama buruk sangka, penyakit yang bernama suudzon, yang seringkali hadir diawali oleh pikiran kita yang senantiasa berpikiran berburuk sangka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan buruk sangka itu seringkali menjadikan kita orang yang senantiasa curiga terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Ada orang yang dapat rezeki, kita mulai curiga bahwa rezeki yang mereka dapatkan dari hasil yang tidak halal. Melihat kebahagiaan dari orang lain, kita mulai curiga bahwa kebahagiaan didapatkan adalah kebahagiaan yang dihasilkan dari sesuatu yang haram. Dan penyakit yang pertama ini adalah penyakit yang menyerang otak kita.
Sehingga otak kita selalu berpikir tentang hal-hal negatif, berpikir tentang hal-hal yang tidak baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa penyakit yang pertama ini pasti akan menjangkit, pasti akan mewabah pada penyakit yang kedua. Makanya di ayat ini Allah menggunakan kata huwa. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu. Dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Biasanya jika penyakit pertama telah bersarang pada pikiran kita, pada otak kita, maka kita akan lanjutkan itu kepada penyakit yang kedua, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Kita habiskan energi kita habiskan tenaga kita habiskan pikiran kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Apapun yang orang lain lakukan, selalu kita ambil, selalu kita cari sisi-sisi negatif dari apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan sholat, kita katakan itu riya. Mereka bersedekah, kita katakan mereka ingin mendapatkan pujian. Mereka menolong orang lain, kita katakan bahwa ada udang di balik batu. Selalu ada yang salah dari apa yang orang lakukan. Yang ketiga, penyakit yang kedua ini akan melahirkan penyakit yang ketiga, yaitu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah engkau menceritakan kesalahan, menceritakan aib orang lain kepada sesama antara kita. Biasanya kalau pikiran suuzon telah ada dalam diri kita, telah ada dalam pikiran kita, maka kita mulai mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Di saat telah kita dapatkan kesalahan dan aib orang lain, maka kita dengan bangganya mulai menceritakan aib-aib itu kepada orang lain, pada teman kita, pada keluarga kita, pada tetangga kita, pada geng-geng kita. Sehingga menyebarlah penyakit itu pada orang lain. Yang awalnya hanya kita yang terkena 3 penyakit ini, mulai mewabah kepada teman kita, mewabah pada tetangga kita, mewabah pada sanak keluarga kita, dan pada geng-geng kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Penyakit yang pertama menyerang otak dan pikiran kita. Penyakit yang kedua menyerang mata dan telinga kita. Kita mulai mencari melihat kesalahan orang lain. Kita mulai mendengar, mencari informasi tentang kesalahan dan aib orang lain. Melahirkan penyakit yang ketiga, mulai menyerang lisan dan tangan kita. Kalau dulu penyakit yang ketiga hanya menyerang lisan, hanya membicarakan kesalahan, membicarakan aib orang lain. Namun hari ini, dia juga telah menyerang tangan-tangan kita, jari jemari kita. Dengan mudah kita menyebarkan aib orang lain melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui Facebook, dan melalui medsos-medsos yang lainnya. Sehingga komplitlah penyakit kita. Menyerang otak kita, menyerang pikiran kita, menyerang mata dan telinga kita, menyerang lisan dan tangan kita. Penyakit pertama disebut suuzon. Penyakit kedua, mencari-cari kesalahan orang lain, yang kata anak muda sekarang, bahasa gaulnya disebut dengan kepo. Ya, senantiasa cari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari aib orang lain. Melahirkan penyakit yang ketiga, yaitu penyakit menceritakan aib orang lain. Nah, sekarang dikenal dengan istilah gosip, ghibah. Jika memang aib orang lain itu benar, mereka ada, mereka punyai, maka itu disebut dengan ghibah. Namun jika aib atau kesalahan orang lain yang kita ceritakan tersebut tidaklah benar, maka itu disebut dengan fitnah. Gosip memang digosok semakin sip. Semakin banyak kita bercerita, semakin banyak yang mendengarkan, semakin banyak yang mengiyakan, maka akan semakin terpacu adrenalin kita untuk senantiasa
menceritakan kesalahan dan aib orang lain tersebut, yang hari demi hari akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan tidak terasa bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang senang menceritakan aib orang lain, orang yang senang bergosip, orang yang senang mencari-cari aib orang lain dan kesalahan orang lain sebagai orang yang telah memakan bangkai saudara temannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Di ujung ayatnya Allah sampaikan, wattaqullah, segeralah bertakwa kepada Allah untuk menghilangkan penyakit tersebut. Pasang perisai kita, yaitu perisai takwa. Dan salah satu perisai dari ketakwaan itu adalah ibadah puasa. Sebagaimana yang telah digambarkan oleh baginda Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, as-siyamu junnah. Puasa adalah perisai. Dengan berpuasa, kita latih pikiran kita. Kita latih otak kita untuk senantiasa berpikir yang positif. Untuk senantiasa berhusnuzon kepada saudara-saudara kita. Untuk senantiasa berhusnuzon kepada diri kita. Dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan puasa, kita latih telinga kita. Kita latih mata kita untuk senantiasa mendengarkan sesuatu yang baik-baik saja, untuk senantiasa melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di bulan Ramadan mata kita diperintahkan untuk banyak membaca Al-Qur'an? Bukankah di bulan Ramadan telinga kita diperintahkan untuk banyak mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an, mendengar nasihat-nasihat agama, mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Selanjutnya di bulan Ramadan pula, lisan kita diperintahkan untuk senantiasa berbicara yang baik-baik saja. Dan tangan kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat kebaikan saja. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa menjadi perisai dalam kehidupan kita, sehingga 3 penyakit yang mengintai dapat kita jauhi dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai, senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.